Simong Kenzo. Simong. Simong. Simong Dean. Kenapa? Nggak muat? Simong Suicing. Gi. Coba pulang. Dan nunggu masang gitu eh. Hari pertama guys setelah puasa guys. Kecuali hari itu puasa baru deh. Ini hari puasa aja. Ini langsung nih. Ini langsung.
Melapyan ako niya. Apa sih dia apa sih? Enggak boleh di katuai. Itu way lah harus banyak-banyak lah supaya kehidupan lebih baik. Minta senang. Wah, minta senang. Gitu Gitu niya lah senang. Biar. Itu taruh sini nih. Kalau bisa, lu bisa nggak? Lu nggak dulu. Ini duduk juga nggak nyampe. Harus berdiri. Tahu. Duduk nggak nyampe. Ini yang sakit sejak jongkok. Harus berdiri. Sampai ikan tinggi. Jadi nggak kerjaan pakai sendalnya. Tuh yang banyak manusia. Ayo nih berat enggak? Bisa makan lu ini bisa. Tunggu tuh, ambil tuh. Belum di rumahnya. Bisa. Mana tunggu ini kaki ini. Dosa. Pulang gitu. Ini tuh pulang ini. Apa itu? Ini ujung. Kemarin itu. Jangan kan lu. Ini simpan dulu. Tidak enak anak. Ini. Kita sakit tidak kurang lah. Diam. Diam. Dia jejak tuh ya. Iya. Ini kan bilang sampai kepala ini. Biar tetang pengen ya. Dia nggak makan. Taruh di kain. Banyak dia makan. Kain li. Roda itu. Alah. Angkat taruh di kain roda. Nah, pasang. Ayo jalan. Jadi mak ini. Enggak. Salah. Jangan pinjakan dia, jangan pinjakan dia. 2001. Jangan sama Encer ini. Apa tuh nubak? Bantu apa? Jangan juga. Jangan.
Ini pulang. Semut api. Habis disuwi nih. Kita jadi tindak orang Pak Wajir, bukan kan tindak kan dia orang tindak kalau dia kan kata tindak kalau kan ini orang. Si lo ke pinggir lo sampai jangan lagi ini. Kok cik terakhir? Tapi lagi tak ada nangis. Dia nangis dah. Jatuh ke mana? Dia nangis tu. Terus kata cik air mata buaya. Itu udah tua. Cik ketabay. Ada air mata buaya kata cik. Kata cik air mata buaya. Dia ketabay. Dah ada usah takut. Dia ngapel lah. Nenek. Ngejar minum jangan banyak minum biar sehat. Ini dia. Thôi, penjara setahun bayar dia mungkin. Lu mau penjara? Lapis mah duit, lapis duit. Ada sampai. Kenapa itu tas kuning lah ya? Kuning nggak di. Iya. Jadi ada yang kopi itu. Mana? Ada Lu baca dia muat. Ini sih aja. Ini ya. Ini dia muat tuh untuk kayu tenggang. Tas kopi itu. Tas kopi. Jangan masuk ini. Bukan cangki. Cangki ya. Buat dia apa namanya? Cangki. Hah? Cangki. Kan cangki ya. Tas kopi. Chọc chi à? Dạng chi. Takut Pak. Được chưa? Dạng chết. Đi man. Ada itu kalah. Itu kotak pensil itu, hah? Pensil. Kotak pensil.
Ada pongnya, nah. Kotak pensil ya, Cie. Biar kan dia tak kiri dulu deh. Kamu berdiri apa nak? Kamu berdiri dulu. Ya, ini hari pertama setelah sudah selesai masa wasa. Jadi normal seperti umumnya lah. Nah, karena ini baru-baru ya, lihat belajar caranya berdana seperti apa. Nah, tapi mungkin kalau ke depannya, nah, satu orang saja yang serahkan. Gitu. Jadi biasa sudah ada di sana yang serahkan tuh khusus laki-laki. Jadi umat datang bawa makanan, biasa makanannya ya kasih di depan, nanti laki-laki itu yang serahkan. Gitu. Jadi sama saja, tetap lewat sama biku juga. Jadi selain memudahkan, efisien juga, tambah lagi karena laki-laki yang ada di depan, nanti kalau misalnya ada yang perlu dikapia kan jadi tidak perlu ngajarin lagi. Nah, kalau misalnya ada orang lain yang nyerahin, nah harus repot lagi. Jadi itu di sana ya seperti itu modelnya biasanya. Nanti juga mungkin kita seperti itu, karena ini hari pertama juga lihat semuanya belajar, bisa nyerahin dana makanan. Jadi dana makanan setelah diserahkan juga nanti ada muter ke sana. Jadi kalau misalnya nanti satu orang saja, mungkin sistemnya seperti estafet. Jadi tidak perlu bulak-balik. Di mana posisinya ya di sana, tinggal oper aja. Gitu. Nah, jadi dari butuh pemahaman. Kecuali nanti kalau ada tamu, dia mau nyerahin sendiri VIP baru bisa. Nah, hari ini karena sama Nera ini yang terakhir dia di sini, jadi biar kasih sama Nera pidato sekaligus nanti anumodana sendiri lah. Zaman Sang Buddha juga anumodana sendirian. Biasanya beliau tunjuk salah satu biku atau sama Nera anumodana. Jadi yang lain ya dengar, para bikunya pun diam. Ya. Jadi mungkin ada pesan-pesan sama Nera mau sampaikan. Kalau ketemu lagi ya mungkin ketemu lagi. Nanti tanggal sebelum berangkat ke Thailand ke Jakarta juga mungkin di sini dulu. Nah, jadi ketemu di situ. Tapi ini yang namanya perpisahan sementara dulu lah. Ya kasih masukan. Nih berarti Buntaro sebelah sana. Pesan-pesan banyak sih kayaknya. Di Bangkai ini pas pertama kali datang ke sini mungkin dibilang culture shock. Ya. Kayak contohnya yang biasa di rumah-rumah itu loh, yang kayak pita-pita gitu loh. Yang depan rumah orang pada Yahoo itu saya baru pertama kali kayak ngelihat di sini. Soalnya Tangerang nggak ada rumah orang kayak gitu. Ya. Culture Chinese-nya di sini ya. Kalau di rumah, kalau di Tangerang paling kalau yang orang meninggal, yang X itu, ya. Paling gitu, di Tangerang gitu doang. Kalau di sini kan ditandai katanya udah ada yang menikah ya, kalau ada yang. Terus saya pertama kali ke Bangkai ini serasa mungkin karena di sini lebih dominan itu Chinese. Jadi kayak bukan asing gitu loh, kayak rumah sendiri jadinya. Karena banyak dominan Chinese mungkin ya. Terus rumah-rumahnya apa ya? Lega halamannya. tiap rumah orang pasti kok lega banget nih. Ya, luas ya halamannya. Terus dari makanan juga kayak lakso itu. Saya pertama kali ngeliat kok mie gede-gede. Bingung saya.
Di Tangerang laksa paling ya kecil. Mungkin itu seperempatnya dari sebesar itu. Seperempatnya lah. Makanan sama di sini tuh apa hampir tiap hari ya ada yang dana babi. Pulang kayaknya cek kolesterol. Banyak lah pengalaman di sini, khususnya pertama kali ngalamin jadi samana di hutan. Iya. Kalau kemarin-kemarin mungkin kayak program-program doang, kayak ya program Pabaja pada umumnya lah. Kalau dari kemarin mah, ini pertama kali di hutan. Terus langsung 3 bulan. Belum pernah mandi di kolam. Iya. Adalah kesan tersendiri yang apa ya, bisa dibilang bisa dibawa pulang atau melekat lah di hati lah gitu. Kayak tahu susahnya tahu sederhana, tahu hidup sederhana, tahu hidup susah. Kalau dulu mungkin pas sebelum ngerasain kayak samana hutan ini, cuma ngeliat di video atau dengar-dengar dari orang lah, gimana para biku dulu tangga kayak Luang Pumun, Lungta Mahboa. Cuma dengar-dengar lah atau lihat di video. Oh gini loh, samana di hutan, pertapa di hutan, biku di hutan. Pas ngerasain langsung kayaknya, oh gini rasanya hidup di hutan, hidup tapi enak. Nah, terlebih saya suka hutan, nah, mungkin suka yang hijau-hijau lah, seger liatnya. Tahu susah, tahu hidup sederhana, tahu apa ya, gimana ngembangin rasa cukup, rasa cukup diri. Kayak makan sekali kan biasanya kalau di rumah kan bentar-bentar makan, baru 5 menit makan, ngemil lah, baru dikit ngemil, makan lagi lah. Kalau di sini kan makan sekali, ngerasain lah baru pertama kali makan sekali. Terus gimana nahan nafsu lapar yang biasanya makan berkali-kali. Terus gimana cara ngembangin sila yang lebih apa ya, mungkin kalau di rumah kita atas sila ada aja gitu gangguan. Kalau kita udah tekad kuat, entah adik kita, entah kakak kita makan kok kayaknya enak ya. Kalau di sini apa ya, lebih kuat lah untuk tekad kembangin silanya. Terlebih kan sila menjadi salah satu pondasi awal. Ibarat rumah itu, kita kalau membangun rumah kan, sekalipun rumah itu kuat, kalau pondasinya nggak kuat, goyang, ya pasti rubuh. Gitu juga dengan sila. Mau orang itu sekaya apapun, punya gelar setinggi apapun, punya pengetahuan setinggi apapun, kalau silanya itu nggak dijaga, ya sama aja. Pasti orang itu seenggaknya akan membawa satu kekacauan lah kalau nggak ada sila. Ibarat tadi rumah, mau setinggi apapun, dengan konstruksi yang segagah apapun, kalau pondasinya nggak kuat, sama aja hancur dengan jangka waktu yang lebih dekat dibanding dengan rumah bangunan yang sudah dirancang, pondasinya sudah dirancang, sudah diperhitungkan dengan sangat kuat. Itu jauh akan lebih lama untuk rubuh, untuk lebih hancur itu jangka waktunya akan lebih lama. Gitu juga dengan sila, kalau kita jaga sila itu, pondasi kita kuat nih, mau
angin sekencang apapun, kayak batu karang yang ada di laut, mau ombak dari kanan kiri, 7 penjuru 4 penjuru di empas juga, kalau sila kita kuat itu ya nggak bakal keganggu gitu loh. Ada penahanan diri di dalam, batin jadi kuat, batin jadi apa ya, kokoh, seperti batu karang yang nggak bisa bergerak, mau dihantam apapun, air dari sebelah manapun nggak bakal goyang. Maka itu kembangin sila lah terus sehari-hari, pelan-pelan. Mungkin kalau mau tahu kan 5 sila, walaupun 5 sila juga, 5 sila itu ibaratnya modal kita sebagai manusia untuk bisa terakhir lagi di kehidupan selanjutnya menjadi manusia lagi gitu. Modal, ibaratnya modal awal lah, modal dasar sila itu. Oke, itu walaupun 5 sila menjalankan, atau mungkin udah bisa ningkatin nih, udah kuat lah untuk naik tingkat jadi 8 sila yang tiap uposatha kita jalanin. Itu lebih baik lagi kalau udah bisa ningkatin sila. Atau mungkin kalau yang cowok mau lebih naik tingkat lagi, udah bisa kuat lah untuk naik tingkat sila lagi, ikut latihan jadi samanera, naik 10 silanya. Atau udah hatinya udah teguh, udah batinnya udah kuat, jadi biku 227 sila. Paling kalau dari kesan itulah, di latihan di sini banyak pengalaman yang bisa dibawa, yang bisa ibaratnya kalau orang lain banyak cerita yang bisa diceritain kalau di biara hutan ini ya, khususnya kan 3 bulan ini pertama kali juga latihan masa wasa. Paling yang saya mau ingetin ya, jagalah sila sebagai pondasi awal untuk kehidupan yang lebih baik, sejahtera, mungkin lebih tentram lah hidup. Di keluarga juga kalau nggak ada sila ya sama aja kacau. Walaupun bolong-bolong setiap hari ya sedikit-sedikit perbaiki. Yang kemarin gimana? Perbaiki. Kemarin gimana? Perbaiki dikit. Kalau udah bisa naik 8 tiap uposatha 4 kali kan 1 bulan. Ya kalau bisa lebih lagi lebih bagus. Biasa tiap mau Waisak tuh 1 bulan uposatha. Paling yang saya mau ingetin ya, jaga sila lah itu. Sila dipertahankan. Mungkin selanjutnya siap-siap Anumodana. Ya, mari kita persiapkan batin, pikiran kita setelah melakukan kebajikan ini. Kita tidak lupa untuk melimpahkan jasa-jasa kita di masa lampau atau yang sudah kita lakukan saat ini, di hari kemarin, kepada para leluhur, sanak saudara kita yang sudah meninggal, mungkin mereka yang terlahir di alam menderita, atau para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kita yang ada di sini, khususnya yang di wihara ini, yang ada di sekitar hutan ini, agar mereka berbahagia, dan kepada mereka yang terakhir di alam menderita bisa membuat mereka terakhir di alam berbahagia. Ya, siap rekan batin. Yata wariwaha pura paripurenti sakara ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhanggi pamewa samegatu sabbe purentu sangkapa jantu panaraso yata manijo tiraso yata sabbe tiyo wiwajantu sabbarogo binasatu mate bawa tuantara yosuki di kayu ko bawa
Abiwadana silisani cang buddha pacayino cataro Dhamma wadanti ayu wano sukang balang Ayudo balado diro wanado patipanado Sukang sadata medawi sukang sawadiga canti Ayung datua balang wanang sukanca patipanado Tiga yuya sawahoti yata yatu pabajati iti Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata Sabba buddha nubawena sadasoti bawantu te Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata Sabba dhamma nubawena sadasoti bawantu te Bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata Sabba sangha nubawena sadasoti bhawantu te. Kenapa enggak? Mau kan botak? Belum tahu. Gampang botak. Belum tahu. Astaga, botang itu cemen. Mana yang mau bang?